Komnas Perempuan sebenarnya pernah menyampaikan ada dugaan kekerasan seksual dan Komnas HAM merekomendasikan agar dugaan kekerasan seksual ini diusut lebih lanjut yang di Magelang. Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda mengabdi indikasi berbohong. Para pengunjung serta kamera tolong dimatikan semua. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Kuat Ma'ruf menyatakan sidang tertutup. Oke, baik. Kembali ke Bung Febri. Bung Febri, ini banyak sebetulnya orang ragu sebetulnya. Tapi gimana sih meyakinkan publik bahwa kekerasan seksual itu memang terjadi sebetulnya? Saya tidak bisa salahkan kalau banyak pihak yang ragu. Kenapa ya? Karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Nur, ada keraguan yang timbul di publik karena pernah ada fase, ada tahapan yang namanya fase skenario. Fase pembohongan lah ya, kira-kira gitu. Fase kegelapan, fase kebohongan, dan lain-lain. Ketika saya dan teman-teman itu bertemu dengan Pak Ferdy Sambo, saya bilang, kita sulit menjelaskan pada publik kejadian yang sebenarnya tanpa mengakui terlebih dahulu ada fase ini. Nah, itulah yang juga kami buktikan dalam proses persidangan dan diakui sebenarnya oleh Pak Ferdy Sambo. Kalau kita bicara fase skenario, ada dua skenario sebenarnya. Satu, skenario tembak-menembak. Ini nggak ada. Tembak-menembak ini nggak ada. Bohong yang ada adalah penembakan. Yang kedua, skenario, kalau ada tembak-menembak tentu harus ada penyebab. Maka muncullah skenario kedua. Pelecehan seksual di Duren 3. Ini menurut saya, dan kalau dilihat di fakta sidang sebenarnya confirm, inilah dua skenario. Dan bahkan kepada para saksi termasuk Richard, kemarin kami tanya, ada nggak skenario lain selain dua ini? Nggak ada. Artinya apa? Kita pisahkan dulu mana fase kegelapan dan mana fase berikutnya agar tidak tercampur. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak tepat juga kalau mengatakan awalnya di Duren 3 kemudian pindah ke Magelang. Sebenarnya tidak tepat, karena justru di fakta-fakta awal yang muncul itu, peristiwa sebenarnya adalah dugaan kekerasan seksual di Magelang. Kami ketika baru menjadi kuasa hukum juga tentu tidak bisa langsung menelan sepenuhnya. Makanya kami lakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang ada. Tadi saya bilang ada 4 bukti ya. Nah, kalau kita baca lebih detail, hasil pemeriksaan psikologi forensik itu terkait dengan keterangan Bu Putri disebutkan misalnya, satu, keterangan tersebut konsisten. Itu bukan kami yang menyebut ya. Konsisten apanya? Konsisten terkait dengan peristiwa dugaan kekerasan seksual di Magelang. Yang kedua, tidak ada indikasi malinggering. Malinggering atau kebohongan yang disampaikan. Yang ketiga, keterangan tersebut sesuai dengan indikator kredibel. Ini psikolog forensik yang menyampaikan. Jadi ada bukti-bukti yang... Buktinya itu ya, yang dimiliki nanti tentu jaksa juga akan menghadirkan, karena itu bukti surat dan bukti ahli. Bisa dielaborasi lebih lanjut. Bung Fikar. Sebelumnya, Bang, tambahan sedikit lagi. Kita juga perlu ingat, Komnas Perempuan sebenarnya pernah menyampaikan ada dugaan kekerasan seksual dan Komnas HAM merekomendasikan agar dugaan kekerasan seksual ini diusut lebih lanjut yang di Magelang.